Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel ini, di channel Rahmat Hidayat Edi. Di sini saya akan melanjutkan materi berikutnya, yaitu tentang hukum gravitasi Newton. Ini merupakan bab berikut yang merupakan lanjutan dari hukum Newton untuk dinamika gerak. Jadi yang dibahas berikutnya itu tentang hukum gravitasi Newton. Umumnya, secara umum, kalau kita membahas hukum gravitasi Newton itu ada 3 bahasan yang biasa dibahas itu. Yang pertama, gaya gravitasi, terus percepatan gravitasi, dan hukum Kepler. Sebenarnya 3 bagian ini merupakan hal-hal yang esensial untuk hukum gravitasi Newton. Juga ada beberapa sekolah yang menganggap bahwa perlu ada pengembangan untuk hukum gravitasi Newton ini. Misalnya mereka mengambil pada bagian energi potensial gravitasi dan potensial gravitasi. Nah, energi potensial gravitasi dan potensial gravitasi itu merupakan turunan persamaan dari gaya gravitasi ini. Mungkin kalau kalian anak kelas 3 yang lagi nonton video ini, mungkin kalian juga ini pernah membahas tentang hukum Coulomb. Sebenarnya kalau kalian perhatikan, hukum Coulomb dan hukum gravitasi Newton itu ada mirip-miripnya. Nah, hukum Coulomb itu kan dia setelah membahas hukum Coulomb, dia bahas kuat medan listrik. Setelah membahas kuat medan listrik, berikutnya dia membahas energi potensial listrik dan potensial listrik. Jadi sebenarnya hukum gravitasi Newton itu mirip cara pengembangannya dengan hukum Coulomb. Seperti itu. Nah, kita lanjut ke bagian berikutnya, bahwa hukum gravitasi itu mengatur tentang interaksi antara kedua benda bermassa yang dipisahkan oleh jarak tertentu. Nah, setiap benda menarik benda lain dengan gaya yang sebanding dengan perkalian massa-massanya dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak yang memisahkan kedua benda tersebut. Nah, di sini saya mau munculkan anotator untuk menulis soal. Bukan ya, menjawab soal. Kok menulis soal sih? Ya, untuk gaya tarik-menarik kedua benda tersebut disebut dengan gaya gravitasi. Nah, bedanya kalau gravitasi, gaya gravitasi dengan gaya Coulomb itu perbedaannya. Kalau gaya Coulomb kan ada yang tarik-menarik, ada yang tolak-menolak. Nah, kalau gaya gravitasi ini semua hasil interaksinya itu adalah tarik-menarik. Tidak ada yang tolak-menolak. Nah, untuk F-nya ini itu dirumuskan sama dengan G yang merupakan tetapan gravitasi yang nilainya itu 6,67 kali 10 pangkat min 11 Newton meter kuadrat per kilogram kuadrat. Ini bukan satuan SI ya, cuma satuan untuk menghasilkan Newton. Terus M1 dan M2 ini ini satuan SI, cuma bukan satuan MKS yang meter kilogram sama sekon. Nah, kalau yang ini M1 itu massa benda 1, M2 massa benda 2, R ini adalah jarak antara kedua benda. Nah, kita lanjut. Nah, ini langsung ke contoh soal karena rumusnya itu langsung digunakan saja, tidak terlalu ribet kok. Nah, kita coba kerja yang ini ya. 2 buah kapal perang yang masing-masing bermassa 492.000 ton didekatkan pada jarak 1 meter sehingga jarak antara pusat kedua kapal sama dengan 64 meter. Berapakah gaya gravitasi di antara keduanya? Jadi yang digunakan dalam soal seperti ini adalah jarak antara kedua pusat massanya itu, pusat kedua kapal. Jadi pusat ke pusat, jadi bukan jarak tepi ke tepi. Jadi yang dimaksud di sini yang 1 meter ini adalah jarak tepi kapal satu ke tepi kapal yang lain. Tapi karena kita bicara tentang hukum gravitasi, terus yang dimasukkan dalam rumus itu adalah massa, berarti titik yang kita ambil itu bukan yang di tepinya, tapi yang di pusat massa. Jadi yang kita ambil R-nya itu adalah yang 64 ini. Seperti itu ya. Nah, kita coba hitung. Saya coba tampilkan kertas kosong kali ya. Ini bisa tidak ya tampilin kertas kosong?
Nih, white screen. Nah, kita coba ketik di sini. Nah, jadi kalau kita cari F-nya itu kan G M1 M2 per R pangkat 2 kan. Terus selanjutnya G-nya saya tetap tulis G aja dulu ya, supaya gampang mengalinya nanti di bagian akhir. Terus M1-nya itu 492 kali 10 pangkat 3 karena 492.000, tapi karena satuannya adalah ton, berarti itu 1000 kilo kan, 1000 ton berarti 1 juta kilo. Berarti di sini adalah 10 pangkat 6. Karena massa 1 dan massa 2 sama, berarti ini dikali juga lagi 492, atau kalian mungkin advance dalam perhitungan matematika, kalian tinggal tulis di sini pangkat 2 tuh, bisa juga. 492 kali 10 pangkat 6 per R pangkat 2, berarti di sini 64 meter pangkat 2. Nah, ini sama dengan. Nah, hasil perkalian dari 492 kali 492 ini adalah 242. Ini saya pakai kalkulator kok. Saya nggak sekuat itu menghitung. 242,064 dikali 10 pangkat 6 kali 10 pangkat 6, berarti pangkatnya tinggal 17, 10 pangkat 12 per 64. Ini 64 kali 64 itu sama dengan 4096. Nah, saya hapus dulu ya kali. Aduh. Ini saya hapus aja dulu ya. 4096. 4096 kok 46? Nah, terus ini dikali dengan G. G itu 6,67 kali 10 pangkat min 11. Ini sama dengan, jadi kalau kita kalikan, ini saya pakai kalkulator ya, 242,064 dibagi dengan 4096 terus dikali dengan 6,67. Nah, hasilnya itu adalah 394 dikali, ini 10 pangkat 12 ketemu dengan 10 pangkat 11, berarti sisa 10 pangkat 1 atau 10. Berarti hasilnya adalah 3940. Ini saya nggak ambil berapa angka di belakang koma. Kalau kita ambil berapa angka di belakang koma, mungkin hasilnya itu 394,18 ya. Ini kalau dikali dengan 10, hasilnya itu sama dengan 3941,8 Newton. Nah, kemungkinan untuk gaya yang sebesar ini digunakan untuk menggerakkan kapal yang bermassa 492.000 ton, itu kayaknya nggak terlalu berefek ya. Ini kalau kita perhitungkan ini mungkin sama seperti 5 atau 6 orang yang 5 atau 6 orang dewasa, laki-laki dewasa yang sedang mendorong kapal yang segede itu. Nah, pikir dah, kira-kira kalau kapal segede itu didorong cuma sama 6 orang yang berukuran dewasa, laki-laki yang berukuran dewasa, kira-kira kapalnya bisa gerak nggak tuh? Jadi syarat supaya efek dari gaya gravitasi ini bisa dirasakan oleh tubuhnya kita itu atau benda yang bermassa itu, ya harus melewati angka ini, 10 pangkat min 11, atau massa dari benda tersebut itu ya setidaknya berukuran planet lah. Makanya gravitasi Newton itu terasa sekali, gravitasi bumi itu terasa sekali karena massanya bumi gede. Nah, bayangkan lagi kalau kita menggunakan massanya Jupiter. Nah, itu tambah gede lagi. Nah, seperti itu ya.
Nah, itu merupakan contoh soal yang bisa saya berikan untuk kali ini. Untuk contoh soal berikutnya nanti saya berikan di video berikutnya. Jadi cukup sekian untuk kali ini. Terima kasih. Dan tidak lupa saya mengatakan tetap dukung channel ini sehingga saya bisa mengembangkan channel ini dan bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.